Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa channel Abil dan Official yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menghafal Al-Qur'an, tentunya kita mendapati diri kita mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesulitan ketika menghafalnya. Namun ada juga beberapa penghafal Al-Qur'an yang lain dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang penghafal Al-Qur'an itu menyikapi apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau kita mendapati kesusahan, bagaimana cara pandang kita selalu positif? Kenapa harus positif? Karena dengan Anda positif, Anda melihat sesuatu dari sisi-sisi yang positif, insya Allah di situ akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kalau saya hari ini mendapatkan kesusahan, saya mungkin ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang berlimpah dari sisi-sisi kegiatan menghafalnya, dari sisi-sisi pengulangannya, dari sisi-sisi perbaikan makhrajnya, dari sisi-sisi menikmati perjalanan menghafal Al-Qur'annya. Jadi tidak ada masalah bagi seorang penghafal Al-Qur'an seharusnya ketika dia diberikan kesusahan ataupun diberikan kemudahan, dia tidak bangga dan tidak pula berkecil hati. Karena kenapa? Karena ketika Anda diberikan kesusahan ataupun kemudahan, sejatinya itu adalah hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita sebagai seorang penghafal Al-Qur'an. Jadi, penghafal Al-Qur'an yang cepat ataupun penghafal Al-Qur'an yang lambat, dua-duanya tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Seorang penghafal Al-Qur'an yang cepat, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan kecepatan dari waktu durasinya yang tadinya dia menghafal Al-Qur'an standarnya 4 tahun, dia bisa selesaikan dalam waktu 2 tahun, bahkan lebih daripada itu 10 bulan dan lain sebagainya ya, dengan hafalan yang sudah mungkin. Ini adalah salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penghafal Al-Qur'an. Nah, ketika seorang penghafal Al-Qur'an ini diberikan kecepatan, dia pertama harus bersyukur. Ya, lalu dia juga harus terus dapat mengulang hafalannya. Karena yang tidak didapatkan oleh penghafal Al-Qur'an yang cepat itu adalah kedetailan dalam perjalanannya menghafal Al-Qur'an. Sebaliknya, seorang penghafal Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menghafal, diberikan oleh Allah waktu, namun waktunya ini lebih lama. Namun penghafal Al-Qur'an yang waktunya lebih lama, biasanya dia akan mendapatkan sesuatu yang detail dalam perjalanannya menghafal Al-Qur'an. Jadi dia bisa memperhatikan perjalanannya dalam menghafalkan Al-Qur'an. Ketika seorang penghafal Al-Qur'an ini dia mampu detail, dia melihat perjalanannya dari waktu ke waktu, dia melihat sedetail mungkin, dia akan mendapatkan rahasia-rahasia yang mungkin tidak didapatkan oleh penghafal Al-Qur'an yang cepat. Begitu. Jadi penghafal Al-Qur'an yang lambat ataupun yang cepat, dua-duanya memiliki benefit-benefit yang berbeda. Ya, jadi jangan berkecil hati ketika Anda mendapatkan kesusahan ketika menghafal, ketika Anda mendapatkan kesulitan dalam menghafal, ataupun jangan pula bangga ketika Anda mendapatkan kecepatan menghafal yang hebat, yang bisa lebih daripada orang lain. Itu jangan bangga. Karena kenapa? Karena bisa jadi masih ada yang luput dari Anda dalam perjalanan Anda. Ya, ilmu kita ini ya ibarat hanya detik saja di antara lautan. Begitu ya ibaratnya. Jadi antara penghafal Al-Qur'an yang cepat maupun yang lambat, dua-duanya memiliki keutamaan. Kalau Anda mendapatkan kemudahan dalam menghafal, ingat, jangan menjadikan kemudahan menghafal Anda itu
sebagai ladang untuk meninggikan hati Anda. Tetapi ketika Anda selesai menghafal, saya harus kembali lagi. Karena bisa jadi masih ada yang luput dari diri saya. Ibarat begini, ada orang berjalan dari Jakarta menuju Jogja. Si A dan si B. Si A berjalan dari Jakarta ke Jogja dengan kecepatan yang luar biasa. Ketika si A ini berjalan, tentunya dia tidak mungkin mendapatkan kedetailan dalam perjalanannya. Sehingga ya dia hafal. Tetapi apakah dia tahu di kilometer berapakah ada sebuah pohon yang sangat besar, yang sangat indah? Di kilometer berapakah ada lubang yang sangat besar? Bisa jadi dia tidak perhatikan itu karena saking cepatnya mobilnya. Begitu ya. Tetapi ketika ada seorang yang dia berjalan, ya si B ini, dia berjalan sama, jalannya sama dari Jakarta menuju Yogyakarta. Tetapi dia mengendarai mobilnya ini dengan perlahan, santai. Karena kenapa? Karena ternyata dia ingin menikmati perjalanannya. Ketika dia menikmati perjalanannya, disitulah dia dapat kedetailan. Dia bisa mendengar kicauan burung yang indah di perjalanan. Dia bisa melihat gunung-gunung yang indah di perjalanan. Dia bisa tahu sangat detail dalam perjalanannya. Bahkan nanti ketika dia selesai, dia bisa lebih paham daripada seorang penghafal Al-Quran yang cepat. Begitu. Jadi, sekali lagi, ketika Anda mendapatkan kesulitan ataupun mendapatkan kemudahan, hal tersebut merupakan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita terus belajar, berinteraksi terus dengan Al-Quran sampai akhir hayat kita menjemput kita. Terima kasih, semoga perjalanan Anda dalam menghafalkan Al-Quran mendapatkan kemudahan dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Amiljan Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.